warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Pada video ini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana memulai usaha membuat kue, khususnya untuk pengalaman saya ya. Jadi untuk pertama kali teman-teman bisa mencoba membuat base cake-nya dulu. Base cake itu apa? Base cake itu adalah kue di dalamnya. Jadi kan ada macam-macam base cake, ada bolu, ada sponge cake. Maksudnya bolu jadul, ada sponge cake, ada brownies, ada red velvet, ada pandan dan segala macam. Kalau saran saya coba satu resep, bukan satu resep ya, satu jenis kue dulu. Misalnya belajar sponge cake, ya sponge cake aja dulu sampai menemukan rasa yang tepat dan tekstur yang tepat. Kalau misalnya mau belajar brownies, ya brownies dulu dipelajari sampai benar-benar teman-teman bisa membuat brownies dengan tekstur dan rasa yang tepat. Lalu kemudian setelah itu teman-teman bisa belajar membuat buttercreamnya. Nah, untuk buttercreamnya teman-teman bisa cari resep banyak di luaran sana. Sebenarnya untuk resep buttercream itu, untuk menghasilkan buttercream yang mulus itu sebenarnya bukan tergantung resepnya saja, cuma yang harus diperhatikan adalah step-stepnya, caranya membuat. Jadi ada trik-triknya membuat, bagaimana membuat buttercream yang halus. Sebenarnya nggak masalah untuk buttercream yang berpori, kalau karena buttercream itu kalau disimpan lama akhirnya juga akan berpori. Nanti teman-teman akan bingung kalau misalnya pertama lembut, terus setelah disimpan kok berpori. Jadi sebenarnya nggak usah bingung untuk buttercream berpori, karena tinggal diaduk-aduk seperti itu. Atau bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana mengatasi buttercream yang berpori. Setelah cocok membuat buttercream yang kira-kira menurut teman-teman itu enak, nggak ngena di lidah, yang kata orang-orang nggak ngena di lidah, enak, ringan, teman-teman bisa mencoba mengaplikasikannya ke kue yang sudah teman-teman buat. Jadi untuk pembuatan kue sebenarnya kalau misalnya ada anak ulang tahun, misalnya anak kita ulang tahun buat, terus kemudian misalnya anak tetangga ulang tahun, bisa kita bikin kue kecil dengan ukuran kecil, kita kasih sebagai hadiah seperti itu. Nanti kita foto, kita upload di WA ataupun di Facebook ataupun di Instagram. Kemudian misalnya ada tante ulang tahun, om ulang tahun, mama ulang tahun, bapak ulang tahun, pokoknya pada saat semua ulang tahun itu kita usahakan kita buat. Jadi itu sebenarnya bukan untuk promosi kalau awal-awal ya, karena kalau untuk promosi mungkin kalau untuk awal-awal masih jauh. Jadi untuk pertama kali adalah kita belajar untuk mengoles buttercream. Nah, setelah buttercreamnya kita tangannya sudah mulai lemes untuk memoles buttercream, kita bisa mulai mempromosikan dengan cara ya itu tadi, foto, kita bikin di foto seperti itu. Dan kalau bisa untuk awal-awal itu kita disambi jualan yang lain, kayak misalnya kan belajar bikin sponge cake atau brownies, ya kita jual sponge cake-nya aja atau brownies-nya aja. Jadi kita itu membangun image kita sebagai penjual gitu. Jadi orang-orang tahu kalau kita itu sedang berjual, kalau kita itu sedang menjual produk kue. Nah, nanti kalau misalnya kita seling-selingi dengan foto-foto kue ulang tahun, nanti orang bakal ngeliat, oh dia juga jualan kue ulang tahun seperti itu. Nanti mereka bakal nyoba. Nggak usah minder untuk pertama kali. Memang sebenarnya semua orang itu pertama kali kalau bikin kue juga rasa-rasanya ada yang akan disesali kemudian ya. Karena saya juga pertama kali bikin juga rasanya saya sudah membuat yang paling enak menurut saya. Tapi setelah saya jadi kembali setelah 3 tahun
oh kayak gitu ya, ternyata saya begitu pede menjual seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah takut karena semua orang itu punya pertama kali, jadi nggak perlu takut. Yang penting saat berjualan kita sambil membuat, kita sambil koreksi diri, oh begini, oh begini. Nanti kalau ada yang kritik jangan membuat pembelaan diri, seperti misalnya kok kuenya seret ya, jangan membuat pembelaan diri, ah itu sih gara-gara dia nggak suka aja gitu. Jangan seperti itu, tapi lebih ke oh iya kenapa ya seret gitu, kenapa seret, coba oh aku cari tips dan triknya di YouTube, di grup Facebook itu kan banyak yang membahas. Oh ini harus ditambah ini harus ditambah ini, nanti kita coba lagi untuk pesanan berikutnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kritik itu kita kumpulkan dan kita pelajari ya, jangan membuat pembelaan diri seperti itu. Terus kalau misalnya ada pujian ya bisa kita screenshot, kita posting. Jadi maksudnya itu bukan pamer sebenarnya, cuma kita itu adalah bagian dari promosi. Jadi orang lihat oh enak ya, katanya itu enak gitu, jadi yang lainnya juga bakal nyoba seperti itu. Untuk membuat kue yang enak itu butuh proses. Misalnya kita buat brownies kayaknya sudah enak di pertama kali, tapi nanti lama kelamaan kalau kita mau belajar terus, kita buka-buka YouTube terus, kalau waktu senggang kita belajar dari YouTube, nanti lama kelamaan resep kita itu akan berubah, akan menjadi lebih enak seperti itu. Gitu juga untuk krim dan untuk memoles krim. Jadi banyak yang saya dapati adalah kalau di grup-grup Facebook saya dapati adalah kok aku udah 3 kali bikin nih kok masih begini aja ya krimnya, padahal aku sudah celup spatula di air hangat tapi masih nggak halus kayak gitu. Jadi sebenarnya semua tips dan trik itu untuk mengoles lembut sebenarnya itu benar, cuma kita harus sudah lemes dulu tangannya. Kalau misalnya kita belum lemes, kita masih mengoles kuenya belum rapi, mau pakai tips dan trik apapun itu nggak bakal bisa rapi. Jadi intinya adalah proses, jadi kita harus selalu belajar seperti itu. Untuk harganya kita menyesuaikan saja. Sebenarnya kalau pakai bahan itu jangan ngirit-ngirit, kayak misalnya beli tepung curah aja lebih murah, nanti biar kuenya lebih murah beli mentega yang murah aja biar harganya lebih murah, toh juga rasanya juga udah enak kayak gitu kan. Atau saya pakai selai yang murahan aja deh, kan rasanya juga sama-sama kayak selai gitu. Jangan seperti itu. Kalau saya, prinsip saya adalah pakai bahan-bahan yang berkualitas, karena kualitas bahan itu akan menentukan kualitas dari cake kita. Dan kalau misalnya cake kita enak, orang juga yang makan pasti bakal repeat order, dan dengan tidak kita suruh mereka bakal menyebarkan ke orang lain, oh itu kayaknya enak, itu kayaknya enak, akhirnya orang bakal beli di kita. Jadi untuk menyiasati harga sebenarnya jangan mencari bahan-bahan yang murah-murah banget. Kita bisa coba dengan mengecilkan ukuran. Kalau misalnya kan 16 cm, yang 16 cm saya biasanya pakai 4 telur. Kalau misalnya mau jual murah, bolehlah jual 2 telur, separuhnya segini, atau 3 telur, seperti itu. Nanti kan jatuhnya lebih murah, tapi dengan diameter cake yang lebih lebar. Nah, seperti itu saja cerita saya hari ini untuk pengalaman saya memulai bisnis kue ulang tahun. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya. Like-nya jangan lupa juga, dan sharing-sharing di bawah. Sampai jumpa. Terima kasih.